Happy Sunday everyone! Welcome to church. Meskipun kita belum bisa berkumpul bersama secara fisik, but praise God kita bisa beribadah bersama secara online. Siapa di sini yang siap memuji menyembah Tuhan bersama? Mari kita satukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altar-Nya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerah-Nya, Dia ampuniku dan bebaskanku.
bagiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sesuatu terjadi, mujizat, mujizat terjadi. Sekali lagi katakan, mujizat terjadi saat datang di altarnya. Puji Tuhan, I hope you guys enjoyed the worship. And sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati, kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau sangat baik, sungguh baik, teramat baik dalam hidup kami. Terima kasih karena hari ini kami dapat beribadah bersama Tuhan. Biar Engkau buka telinga, pikiran hati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati Cici Chelsea yang akan membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan, agar apa yang diucapkan dari mulut bibirnya Tuhan, itu apa yang Engkau ingin sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar sepanjang ibadah ini Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Open our hearts and our ears as we are ready to listen, Lord. Thank you Jesus, Amen. Shalom TYO, happy Sunday semuanya. It's a privilege buat aku bisa sharing this weekend ke kalian. Dan hari ini aku akan membahas tentang Mazmur 23. And before that, yuk kita baca dulu. Grab your Bible, your holy iPad, your holy iPhone, anything, whatever it is, as long as kita bisa baca bareng. Yuk, Mazmur 23. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ada amin? Amin. Saya mendengar amin yang sangat banyak di luar-luar sana dimanapun kalian berada. Let's lean into God's word hari ini. Tapi sebelum I get deep into this verse, aku pengen sharing sedikit pengalaman aku ketika aku sampai di Melbourne. Waktu awal aku sampai di Melbourne itu cukup menegangkan karena hanya Tuhan yang bisa aku andalkan. Benar-benar aku gak pernah tinggal di luar negeri, dan ini pertama kali jauh dari orang tua, as I'm a family oriented person. Jadi tahun 2016 waktu aku nyampe ke Melbourne, I live in Burwood, itu far away from city. Jadi dari Burwood ke city it's like 45 to 60 minutes ya. Jadi sampai sejaman lah ya kalau macet, kalau banyak yang turun naik tramnya gitu, jadi lebih lama. Dan hal yang membuat aku excited adalah ketika ada church family atau orang-orang yang aku kenal visit ke Melbourne dan ngajak aku ketemuan. Nah, dan beberapa bulan setelah aku di Melbourne, adalah salah satu family church yang ngajak aku untuk ketemuan di City, di Chinatown untuk makan bareng. Nah, I'm so excited. Jadi aku pergilah dari Burwood ke City naik tram sendiri, perdana, unknowingly, kayak nggak tahu nih kayak nanti nyampe sana gimana gitu, cuma mengandalkan maps. Pokoknya nyampe dari Burwood ke City, aku nyampe berhenti di Flinders, and then aku pakai maps, aku nyari lah Chinatown di mana gitu. Perkiraannya sebenarnya nih, kalau misalnya aku nggak kesasar, dari City ke Chinatown itu cuma 5 menit jalan. Tapi karena aku pakai maps dan aku gak terlalu bisa baca maps, oke, mempermalukan diri tapi gak apa-apa, aku bener-bener gak bisa baca maps saat itu. Jadi aku nyasar sampai sejaman lebih. Jadi waktu aku nyampe di restoran, mereka semua udah selesai makan dan mereka nungguin aku makan.
bener-bener nggak enak, tapi that's my story. Dan di situ aku diingatkan bahwa kita ini butuh gembala yang akan selalu menuntun kita gitu. Terkadang kita sebagai manusia, we just wanna walk our way, kita mau berjalan sesuai dengan kehendak kita gitu. Padahal kita sebagai domba nih, kenapa kita butuh gembala yang baik adalah, masuk poin pertamaku adalah karena kita sebagai domba cuma bisa lihat 7 meter. Penglihatan kita sangatlah terbatas sebagai domba. Sepinter-pinternya kita tuh tetap terbatas. We're not perfect and we need a good shepherd. Kita butuh bapa yang baik yang akan selalu menuntun kita. Dan aku diingatkan di ayat Mazmur 119 ayat 105. Dibilang gini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi lampu itu tuh Tuhan sediain pelita di kaki kita kecil. It's not a spotlight, it's not a highlight, it's not a spotlight to our future gitu. We wanna know kayak kedepannya tuh gimana, karena kita sebagai manusia, kita kan kepo kan, kita tuh pengen tahu dulu nih sebelum kita melangkah, kita tuh pengen tahu dengan jelas seperti apa. But then following Jesus is different gitu. Tuhan kasih kita a little light di kaki kita, so that we walk step by step and trusting God that He will bring us and help us to go through every storm di dalam hidup ini, especially dengan pandemi ini gitu. Banyak uncertainties kan jadinya gitu, karena kerjanya mungkin ada yang lose jobs gitu, sekolahnya jadi online, mungkin kalian susah fokus dan makin uncertain gitu. Nanti ke depannya gimana nih, kapan nih pandemi ini berakhir aja kita semua nggak tahu gitu. But then don't worry, we have a good shepherd, dan Tuhan yang akan selalu menuntun kita. Dan lanjut ke poin 2, kenapa kita sebagai domba butuh gembala yang baik adalah karena kita sebagai domba, kita nggak bisa memikul beban yang terlalu berat. Kan Tuhan juga bilang di Matius 11 ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi kalau di hidup ini kita merasa capek, bisa jadi kita memikul sesuatu yang seharusnya nggak kita pikul gitu. Karena terkadang kita banyak berkata ya kepada banyak hal, sehingga kita nggak punya kapasitas untuk berkata ya ke apa yang sebenarnya Tuhan mau kita lakukan di hidup ini. Aku jadi ingat cerita aku waktu awal-awal aku sampai Melbourne. Aku so excited buat pelayanan dan aku say yes ke banyak hal, karena pertama aku nggak enakan orangnya, dan aku pikir oke lah, boleh dicoba pelayanan ini A, B, dan C gitu. Sehingga aku mulai, tapi once aku sadar, wow God, kenapa ya aku berasa so tired and so weary gitu. Padahal aku percaya gitu, kalau aku melayani, aku seharusnya tidak merasa capek gitu. Justru harusnya ada joy, ada sukacita gitu, karena that is the essence of serving God. Kita harus joyful gitu. Sampai once my spiritual father ngingetin aku, dan aku juga minta hikmat ke Tuhan untuk diingetin lagi gitu, prioritas aku tuh apa sih gitu saat ini di Melbourne. And then aku ingat, oh iya ya, prioritas aku tuh belajar gitu. Bukan berarti pelayanan gak penting gitu, tapi I started to cut off beberapa pelayanan sehingga aku bisa tetap pelayanan dan juga bisa tetap belajar dengan baik. So that di situ aku diingetin gitu, bahwa kalau kita udah merasa capek dan kita udah mulai berkurang tuh waktu kita sama Tuhan, kita harus cek lagi nih prioritas kita, apakah kita berjalan sesuai tuntunan Tuhan, apakah yang kita lakukan di musim ini itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Contohnya toxic relationship, menurut aku ini sangat menghabiskan waktu kita. Selain kita capek dan itu gak sehat, otomatis itu juga akan menarik kita jauh dari Tuhan gitu, karena Tuhan mau kita semakin dekat setiap hari sama Tuhan. Jadi kalaupun Tuhan kasih pasangan kita juga akan membawa kita semakin dekat ke Tuhan kalau emang itu dari Tuhan. So make sure you're not overcommit untuk ke banyak hal, dan mulai cek lagi, reflect back hari ini, habis kebaktian ini, reflect back apa yang harus kalian let go dan apa yang harus kalian pursue. So moving on to the next point, poin terakhir adalah kita sebagai domba butuh gembala yang baik, karena domba butuh seseorang untuk mencukur bulunya. Aku inget banget aku pernah meditasi sama domba dan kambing di Melbourne, dan aku lihat bulu domba tuh bener-bener bagus, lebat, tebal, lembut gitu. Tapi
mereka harus dicukur bulunya, karena kalau enggak mereka sesek, mereka bisa sesek nafas dan mereka bisa mati. Nah itu sama kayak hidup ini gitu, terkadang hal-hal yang terlihat baik itu harus Tuhan cukur sehingga kita bisa tetap hidup, sehingga itu bagus untuk kelangsungan hidup kita gitu. Jadi jangan kecewa sama Tuhan, tetap percaya gitu, karena balik lagi ke poin 1, kita sebagai domba cuma bisa lihat 7 meter, penglihatan kita, visi kita terbatas, tapi kita punya gembala yang udah berjalan di depan kita. He knows what's gonna happen in our life. He has prepared hal-hal yang dahsyat di depan kita. Jadi jangan takut kalau misalnya seperti contohnya di pandemi ini ada yang kehilangan pekerjaan, mungkin banyak rencana-rencana kalian yang batal gitu, tapi Tuhan tuh, God is not surprised with all of that. Justru Tuhan tahu yang terbaik, dan aku percaya God is doing something amazing in your life. Jangan doubt yourself, karena God loves you so much. Dan aku percaya walaupun banyak yang tercancel, tapi there are plenty of things to be grateful for. Kebaikan gak di-cancel, menjadi lebih dewasa tidak di-cancel, menjadi lebih dekat ke Tuhan gak di-cancel, untuk terus reach out ke orang gak di-cancel. So make sure di waktu-waktu seperti ini, take time untuk reach out ke orang-orang yang mungkin kalian nggak pernah ada waktu untuk reach out ketika sebelum pandemi ini. Tapi aku percaya karena ada pandemi ini, kita bisa menjadi orang yang lebih care, compassionate, dan peduli akan orang lain. Karena this pandemic reminds me of like, kayak Tuhan tuh udah banyak meng-cancel banyak hal gitu kan. Udah rasanya kayak school juga jadi online, mungkin pekerjaan juga jadi nggak sesibuk biasanya gitu. Tapi so that we have time for God, kita nggak ada reason to say no. God have our time, so give it to Him, and you will see apa yang bisa Tuhan lakukan di hidupmu dengan kita memberi waktu kita ke Tuhan. Jangan meremehkan seberapa lama kita kasih waktu kita ke Tuhan gitu. Kayak walaupun 5 menit pun, you never know dengan 5 menit apa yang bisa Tuhan lakukan. As long as we give our best, we give our heart untuk benar-benar cari Tuhan, kejar Tuhan sepenuh hati, dan kalian akan lihat hal-hal dahsyat terjadi di hidup kalian. So God bless you, and hope you have a great Sunday. Bye! Thank you, Cici Chelsea, for bringing the word. Hope you guys are blessed. And before we end this service, let's gather our hearts and pray. Dear Lord, thank you so much for today, Lord. Thank you for your word. Thank you for your love, for your kindness, for your mercy, Tuhan. Biar in the midst of the season that we are in right now, Lord, may our focus be on you and always on you, Lord. Biar apapun yang kami lakukan sepanjang minggu ini, Tuhan, hanya untuk kemuliaan namamu, Tuhan. Dan biar hanya kehendakmu dan rencanamu yang terjadi atas kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau menjalankan hari-hari kami hanya dengan tuntunanmu, Tuhan. Dan biar sisa sepanjang hari ini, Tuhan, hati kami dipenuhi sukacita dan damai sejahtera daripadamu. Thank you, Jesus. Amen. Have a blessed week, everyone.